Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaya. Saya berasal dari SD Negeri 1 Pangkalan Baru. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan best practice yang sudah saya buat dan sudah saya lakukan bersama murid-murid saya di kelas. Saya mengambil judul Menghitung Volume Bangun Ruang Menggunakan Strategi Mnemonik untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik. Ada dua hal yang melatar belakangi penulisan best practice ini. Yang pertama adalah siswa yang kesulitan dalam mengingat rumus volume, dan yang kedua adalah hasil belajar siswa yang belum sesuai dengan harapan. Sehingga perlu dilakukan penelitian untuk melihat pengaruh dari penggunaan strategi mnemonik untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran menghitung volume bangun ruang. Rumusan masalah penulisan best practice ini yang pertama adalah bagaimana penerapan strategi mnemonik dalam pembelajaran. Yang kedua, apakah melalui penerapan strategi mnemonik dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan kreativitas guru pada materi menghitung volume bangun ruang siswa kelas 6B SD Negeri 1 Pangkalan Baru. Yang ketiga, apakah faktor pendukung dan penghambat dalam menerapkan strategi mnemonik di kelas 6B SD Negeri 1 Pangkalan Baru, serta yang keempat adalah bagaimanakah alternatif pengembangan strategi mnemonik di kelas 6B SDN 1 Pangkalan Baru. Tujuan melakukan penulisan best practice ini adalah 1. Menerapkan strategi mnemonik dalam pembelajaran dengan menggunakan metode nyanyian. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar siswa dan meningkatkan kreativitas guru dalam membelajarkan siswa di SD Negeri 1 Pangkalan Baru. Ketiga, mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam menerapkan strategi mnemonik. Dan yang keempat, menerapkan alternatif pengembangan dalam strategi mnemonik. Oh iya Bapak Ibu, untuk penelitian tindakan kelas ini dilakukan dengan cara eksperimen karena dianggap paling efektif untuk menentukan hubungan sebab akibat. Untuk tahapan penelitiannya ada 3 tahap, yakni tahap persiapan. Pada tahap ini dilakukan proses persiapan berupa pembuatan lirik lagu yang berjudul Rumus Luas Bangun Datar. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, lirik lagu yang sudah dibuat ditampilkan di papan tulis agar siswa dapat melihat lirik lagu. Setelah itu, penulis menyanyikan lagu tersebut di depan siswa. Penulis meminta siswa untuk menyanyikan lagu tersebut bersama-sama secara berulang, sampai siswa menghafal dan mengingat lagu tersebut. Kemudian, siswa diminta untuk bernyanyi lagu tersebut di kelompoknya masing-masing. Selanjutnya, antar kelompok siswa diminta saling menyambungkan lagu Rumus Luas Bangun Datar. Lalu, penulis memberikan pertanyaan terkait dengan rumus luas bangun datar yang kemudian dibahas di kelompok. Kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Hasil dari diskusi tersebut kemudian dipajang di papan tulis. Langkah terakhir untuk menguji hafalan dan pemahaman siswa terkait rumus luas bangun datar, penulis memberikan pertanyaan yang dijawab secara individu. Pertanyaan yang ditanyakan penulis pada langkah terakhir tidak hanya terkait dengan rumus luas bangun datar saja, tetapi juga rumus bangun ruang. Untuk pelaksanaannya dilakukan pada bulan September 2019 pada siswa kelas 6B SDN 1 Pangkalan Baru. Selanjutnya dilakukan analisis data. Untuk menganalisis data dilakukan secara analisis deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara membandingkan rata-rata hasil belajar siswa antara sebelum diterapkan strategi mnemonik dan setelah dilakukan strategi mnemonik. Kemudian diambil kesimpulan dari penelitian. Untuk hasil penelitiannya dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tabel, rata-rata hasil belajar siswa sebelum diterapkan strategi mnemonik adalah 66,50 dan setelah diterapkan strategi mnemonik menjadi 70,02. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa
terjadi peningkatan hasil belajar sebanyak 5,3% dengan selisih hasil belajar 3,52. Sehingga dapat kita katakan bahwa strategi mnemonik dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi menghitung volume bangun ruang. Untuk pelaksanaan penerapan strategi mnemonik, terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambat dalam penerapan strategi ini adalah: yang pertama, sebagian siswa ada yang tidak suka bernyanyi. Dan yang kedua adalah sebagian siswa sulit menghafal lirik lagu. Sedangkan faktor pendukung daripada strategi ini adalah: 1. Menghafal dengan lirik lagu lebih mudah daripada menghafal biasa. 2. Bernyanyi merupakan wadah yang cepat untuk menyampaikan materi sulit. 3. Mudah dipahami. Dan yang terakhir adalah siswa merasa lebih senang saat belajar. Selanjutnya adalah alternatif pengembangan. Alternatif pengembangan yang dapat dilakukan: yang pertama, mencoba penerapan strategi mnemonik pada peserta didik lainnya. Artinya, strategi ini dapat kita terapkan untuk kelas-kelas yang lain. Yang kedua, membagikan pengalaman tentang strategi mnemonik terhadap guru lainnya. Dan yang terakhir adalah menerapkan strategi mnemonik pada mata pelajaran lainnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: yang pertama, strategi mnemonik metode RIMA dapat diterapkan dalam mata pelajaran matematika materi menghitung volume. Kedua, strategi ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Ketiga, strategi ini dapat dicoba untuk diterapkan pada mata pelajaran lainnya. Demikianlah presentasi saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.